ada pemaknaan perdamaian yang program pendidikan damai tapi berkelahi di ujungnya ya, luar biasa. bahwa kita itu setara. Kita itu nggak pernah setara karena di dalam toleransi hanya bisa dilakukan oleh orang yang punya kuasa lebih besar dan tidak bisa dilakukan oleh mereka. Eits, subscribe dulu. Rupanya Dodi sering Kak Aceh ya, kita nggak pernah ketemu ya. Sering tapi numpang lewat banda Numpang aja lewat. saja. Dodi kita jumpa terakhir itu berapa? Tahun 2009 ya. 9 ya. 2009 ketika selesai kerja di Lok Sumawe. Lok Sumawe ya, luar biasa. Dodi sekarang Di Jogja. tinggal di Jogja. Tinggal di Jogja. Ya. Dosen di UGM. Ya, dosen di UGM. Khususnya di program Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik. Itu di fakultas apa? Sekolah Pasca Sarjana Oke. UGM itu multidisiplin gitu. Disiplin. Selain itu juga aku bergabung di Yayasan Sukma. Yayasan Sukma Pak Surya Paloh. Ya. Sedap kali ya. Jadi di situ sebagai direktur advokasi dan pemberdayaan masyarakat yang tugasnya sebenarnya adalah mengadvokasi pendidikan perdamaian gitu, karena semua sekolah Sukma Bangsa kami ada 4 lokasi, 3 lokasi di Aceh, di Sigi, di PD, kemudian Lok Biren. Sumawe dan Biren, kemudian ada satu lagi di Sulawesi Tengah di kota Sigi. Oh, Sigi. Iya. Ya. Agak mirip namanya, Sigli dan Sigi. Iya. Oke, Dodi, Gitu. terima kasih kehadiran di Seko TV, Dodi. Dan ini adalah bagian pada merawat persahabatan aja. Merawat persahabatan dan berbagi pengetahuan. Oke. Ya. Dan saya harus mengucapkan terima kasih ke Memi ini. Memi di Bogor, tapi dia memberi kabar. Itu ada Dodi di Aceh. Ajak podcast. Luar biasa, Memi. Dodi, bisa nggak diceritakan pengalaman jenjang pendidikan S1, S2 dan seterusnya? Oke, saya mulai mungkin S1 ya, S1 di hubungan internasional UGM, kuliah 97, sudah tua, 97 lulus 2001, kemudian jadi waktu kuliah di UGM itu memang departemennya hubungan internasional, tapi sebenarnya saya tidak terlalu tertarik dengan hubungan internasional. Nah, ada satu waktu gitu di sekitar tahun 2000 gitu. Kebetulan dosen pembimbing saya almarhum Pak Samsur Rizal Panggabean. Beliau itu yang memperkenalkan studi perdamaian di UGM, terutama di HI. Dan cara beliau mengajarkan studi perdamaian itu sangat menarik. Itu membuat saya menjadi yang wah, ini asik nih gitu. Jadi saya ngambil semua mata kuliah yang terkait dengan perdamaian. Kemudian setelah lulus, saya ditarik Pak Rizal untuk membantu beliau melakukan penelitian di Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian di UGM. Gitu. Jadi, dan waktu itu meneliti tentang Aceh. Oh, gitu. Tahun saya lulus 2001, ya jadi masih masa-masa konflik. Jadi membantu melakukan penelitian. Kemudian tahun 2002 itu saya bergabung resmi menjadi peneliti di Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian, dan tempat pertama yang saya kunjungi Banda Aceh. Jadi waktu itu kami punya kerjasama dengan WHO. Ada program namanya Kesehatan sebagai Jembatan Perdamaian. Itu programnya WHO di beberapa negara yang mengalami konflik begitu. Yang tujuannya sebenarnya lebih ke gimana caranya untuk meningkatkan atau memberi kesempatan kepada petugas kesehatan untuk bisa berkontribusi terhadap perdamaian. Karena kalau kita tahu di petugas kesehatan ataupun dokter itu kan punya asas netralitas gitu. Mereka harus bisa bekerja di dua pihak yang berkonflik. Nah, itu yang ingin kita manfaatkan, bagaimana agar mereka tidak hanya memberikan layanan kesehatan kepada kedua pihak yang berkonflik, tapi sambil mendorong atau mempromosikan perdamaian. Waktu itu 2002, saya pertama kali kenal dengan ibunya teman kita, ibunya Wida. Wida, Karena waktu itu kepala dinas kesehatan. Ya, kepala dinas yang kemudian jadi kawan kantor juga.
Wida Jadi harus, semuanya Wida harus kita undang juga ke Kode BNT. ternyata terhubung dari tahun 2002 gitu. Dan itu belum kenal dengan Sahlan Hanafiah, Delsi Roni, Nah. Daeng Halik itu belum kenal tuh. Jadi di 2002 itu UGM baru membuka program tadi Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik. Saya menjadi staf akademik waktu itu. Nah, angkatan pertama itu ada Roni, Halik, kemudian Sahlan di angkatan kedua. Oh, Sahlan Gitu. juniornya Iya. Roni, oh gitu. Itu ada lagi Yunidar dan Yunidar macam-macam. ya. Yunidar di Mendagri sekarang. Oke. Mm-mm. Banyak Banyak ya? teman-teman dari Aceh itu. Gitu. Terus ya itu tahun 2002 kita mulai program Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik itu di UGM yang memang dibuat karena waktu itu kan ya masa konflik-konflik masih banyak. Kemudian tidak hanya di Aceh tapi juga waktu itu ada konflik komunal di Maluku, di Kalimantan, di Sulawesi gitu. Jadi UGM terutama kami yang di Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian itu ingin kita ini perlu untuk punya studi akademik yang belajar tentang konflik gitu ya, tentang perdamaian. Apalagi untuk S2. Ya, Dibuka untuk lah jenjang S2 gitu. Karena ya tadi kami punya sumber dayanya, Pak Rizal Panggabean itu sebagai ahlinya. Suhu. Iya. Akhirnya kita buka itu dan itu juga lagi-lagi program ini juga ada kaitan erat dengan Aceh juga karena salah satu penggagasnya dan juga dosen di situ adalah mantan rektor UGM yang dari Aceh. Siapa coba? Siapa tuh? Profesor Teuku Jakob. Oh. Ya. Ya. Beliau mengajar di program ini mata kuliahnya keamanan manusia. Dia ahli ragawi ya. Iya. Beliau mengajar ahli tentang ragawi, polimologi. Beliau dokter kan, gitu. Tapi dokter yang peduli terhadap perdamaian. Iya. Itu. Sekarang mata kuliahnya saya yang ngajar. Oh, berarti Dodi mewarisi ilmunya Pak Yakub nih. Dodi, terus kenapa enggak? Kemudian kan Dodi melanjutkan S2. Iya. Dan pada satu sisi UGM juga buka S2. Kenapa enggak? Kemana kemudian S2 Dodi? Apakah di UGM atau kemana? Jadi memang ketika itu lebih ke gini sih. Waktu itu saya bantuin Pak Rizal, itu kan kami mengisi training ya tadi ya, training untuk tenaga kesehatan. Di situ saya melihat bahwa ya training itu kan bagian dari pendidikan, ya mendidik atau membantu memberi orang kapasitas dengan pengetahuan ataupun keterampilan. Dan saya tertarik dengan itu, dengan pendidikan. Gitu. Kayaknya seru ya bisa bersamai, membantu orang untuk meningkatkan kapasitasnya terhadap sesuatu begitu ya, yang kemudian mereka nanti bisa gunakan untuk kebaikan gitulah ya. Jadi saya mulai fokus pada pendidikan perdamaian di situ. Oh, itu. Nah, setelah itu ya. Jadi kalau yang di UGM ini MPRK ini memang apa ya? Lebih umum gitu. Studi perdamaian secara umum dan memang waktu itu arahnya adalah untuk memberi kapasitas ataupun membekali para praktisi perdamaian yang ada di Indonesia. Saya waktu itu bukan praktisi perdamaian, orang yang baru belajar perdamaian. Nah, saya cari tentang pendidikan perdamaian. Ada satu universitas, sebenarnya ada dua universitas yang punya program tentang pendidikan khusus perdamaian. Khusus studi perdamaian. Ya, ada satu di Teachers College di Columbia University di Amerika, dan ada satu lagi di Costa Rica. Costa Rica mana tuh? Hah? Costa Rica di Amerika Tengah. Amerika Tengah. Ya. Jadi ada universitas namanya University for Peace. Ini universitas yang khusus mengajarkan berbagai macam cabang dari studi perdamaian. Jadi mereka punya master. Tapi memang khusus untuk S2 dan S3. Ada waktu itu ada gender, kemudian pendidikan perdamaian, ada hukum, dan ada juga natural resources juga. Jadi ini adalah universitas yang dibentuk berdasarkan resolusi PBB, mandat dari PBB begitu. Khusus untuk studi perdamaian. Betul. Jadi waktu itu sebenarnya ada, kalau kita lihat ada UNU, United Nations University di Jepang, tapi itu hanya untuk riset saja. Kayak Womon University di Bangladesh. Mungkin ya, saya nggak tahu kalau yang di itu. Tapi yang kalau yang di Jepang itu hanya
hanya untuk riset, tidak ada memberikan pendidikan akademik ya. itu course gitu. Nah, waktu itu dirasakan di dunia itu perlu ada universitas yang memberikan pendidikan akademik Perdamaian. begitu. Dan kebetulan Presiden Costa Rica waktu itu tahun 80-an, ini tahun 80, itu dia bersedia untuk menjadi host, memberikan tanah Ya. itu untuk menjadi kampusnya University for Peace ini. Dan kan mungkin juga latar belakangnya kalau kita lihat Costa Rica itu negara yang tidak punya tentara. Oh gitu. Ya, gitu. Mereka mengabolis menghilangkan tentara, mereka hanya punya polisi. Walaupun itu juga ada cerita ininya karena itu. Costa Rica itu kalau ada apa-apa yang backingannya itu Amerika. Ya. Seperti itu. Ya, jadi waktu itu saya melihat ada kemungkinan untuk belajar pendidikan perdamaian di UPIS. Dan gitu. akhirnya Dodi terdamparlah di Costa Ya. Rica itu. Ya, tahun Berapa tahun? 2005 sampai 2006. Oh, setahun. Setahun, itu program setahun. Oh gitu. Setahun itu udah selesai semuanya. Selesai. Udah course-nya udah nulis Course-nya juga. selesai, nulisnya saya baru submit setahun sesudah. Oh, berarti wisudanya udah 2 tahun. Tapi sudah wisuda. Oh, sudah wisuda. Bisa Dan ya. sebenarnya sudah wisuda, belum dapat ijazahnya, tapi kemudian ya gitu. Dari Tadi 2005 sampai fleksibilitinya 2006. ini ya. Ya, dan ini universitas yang memang khusus untuk perdamaian. Waktu itu saya beasiswa dari universitasnya langsung, tapi mulai tahun 2007 sampai terakhir di 2023 kalau tidak salah, itu ada beasiswa khusus untuk Asia. Untuk Asia. Dari dananya dari Nippon Foundation dari Jepang. Oh, okay. Dari Aceh ada Kak Nani Afrida. Nani Afrida Aji sekarang? Ya, oh. itu lulusan UPIS. Costa Rica juga? Iya. Keren. Gitu. Ada nggak yang lain yang dari Aceh, dari Costa Rica? Kalau yang dari UPIS seingat saya cuma Kak Nani. Nani. Kayaknya pernah ada satu tetapi dia mengundurkan diri. Cowok, tapi lupa siapa namanya. Tapi kalau untuk skala nasional orang Indonesia ada banyak? Karena biasanya setiap tahun ada 2 orang dari tahun 2007 sampai 2023. Berarti itu berapa orang? Kalau dihitung ya lumayan banyak. Okay. Terus setelah selesai studi di Costa Rica pulang balik ke Indonesia mengabdi di UGM atau gimana? Belum. Pulang pertama itu ya kembali ke UGM sebagai peneliti, bantu ngajar gitu, tapi bukan sebagai dosen resmi. Yeah. Ya jadi asisten saja, tapi terus gabung dengan PBI. Apa itu? Peace Brigades International. Oh, okay. Waktu itu ada di Aceh. Saya jadi Peace Education Trainer untuk mereka. Berapa bulan? Total itu 6 bulan. Saya base-nya di Aceh, di Ulai Kareng. Tinggal di Ulai Kareng? Iya. Dekat rumah saya berarti. Di Ulai Kareng itu kami kerja bareng beberapa lembaga ya NGO lokal dan juga anak muda di sini. Tugas saya itu tadi memberikan training pendidikan perdamaian. Pernah di Banda, kemudian juga di Takengon juga dengan kelompok perempuan di sana. Kemudian juga sempat ditugaskan di Wamena di Papua. Itu untuk tugas yang sama juga memberikan training pendidikan perdamaian. Kalau yang di Papua itu dengan tokoh-tokoh gereja, seperti itu. Terus kapan bergabung kemudian dengan tim pasukan Wida? Nah itu selesai dari PBI di tahun Desember 2007, terus ada bukaan Aceh Youth Opportunities punyanya Save the Children. Saya apply, keterima, gabung mulai kapan ya itu? November kalau nggak salah 2008. Timnya siapa aja? Sebagai peace building specialist itu ada Coco itu untuk yang nggak tahu rimbanya sekarang. Halo Coco. Coco dimanapun berada. Terus Wida ada USK, psikologi terus, ya. Ya. Ada Muhemi di Bogor. Agus ada di Agus lo semua Biren ya? Biren. Kemudian siapa lagi? Muhemi, Luther masih Jakarta. Keringan, ya, dan ya satu lagi yang sudah almarhum. Siapa? Pak Campli. Oh ya, Pak Campli. Iya. Itu.
Pak Jamli, ya Pak Jamli Lok Sumawe meninggal Ya. di mana? Kalimantan ya? Iya, Atau kalau nggak Sulawesi salah. gitu. Iya, iya, Ya, ya, ya. Oh, Pak Itu. Jamli malah jadi leadernya ya? Iya, Oke, Gitu. luar biasa Pak Jamli itu. Dia inisiasi apa namanya grup desk job Indo Iya. ya. itu kita tugasnya ini apa memberi kapasitas perdamaian untuk anak-anak muda ya Ya. kan di desa-desa yang dulunya menjadi basis GAM di dalam Nisam. hutan sana di Nisam. Cukup menarik dengan Pak- pengalaman itu karena itu penting Pak Dodi. Apa? Dodi kan waktu itu sudah S2 Ah. di Costa Rica dan juga S1 di UGM, kemudian apa namanya melakukan training soal peace education, pendidikan damai dan kepada anak-anak di wilayah konflik. Ada nggak cerita yang bisa dibagi hari ini? Apa yang kira-kira cerita itu penting untuk menjadi pembelajaran lah bagi generasi adik-adik kita sekarang. Oke. Kayak kalau kita bicara tentang pendidikan perdamaian, nah ini sih apa ya, masih ada pemaknaan perdamaian yang berbeda-beda bisa dikatakan gitu. Yang sebenarnya tidak bisa disalahkan juga gitu ya. Mungkin sebelum bicara tentang perdamaian kita bicara ke belakangnya yaitu kalau kita bicara perdamaian biasanya kaitannya dengan konflik Ya. gitu. Nah, konflik itu kan sebenarnya kalau kami di studi perdamaian, kami melihat konflik itu sesuatu yang netral, yang wajar Yang lumrah. dalam kehidupan kita sehari-hari pasti ada konflik gitu. Yang muncul dari perubahan, perbedaan dan juga kelangkaan gitu. Yang menjadikan konflik itu menjadi jelek ataupun menjadikan konflik biasa dilihat sebagai sesuatu yang jelek karena banyak sekali orang ketika merespons konflik itu pasti dengan kebanyakan gitu ya menggunakan kekerasan gitu. Ya seperti perang itu kan juga bagian dari merespon konflik dengan cara-cara kekerasan. Makanya sangat bisa dipahami. Misal kalau orang-orang yang tinggal di daerah yang pernah mengalami konflik kekerasan, entah itu perang atau apapun itu, mungkin mereka akan ketika mendengar kata konflik langsung asosiasinya ke sesuatu yang buruk. Tetapi mungkin di daerah-daerah yang tidak mengalami, yang belum pernah mengalami konflik kekerasan itu, melihat konflik menjadi lebih lebih netral gitu. Nah itu tadi semuanya tergantung pada bagaimana atau sikap kita terhadap konflik. Kalau sikap kita terhadap konflik itu positif gitu ya, kita berpikir untuk kebaikan bersama, win-win solution begitu, kita akan menggunakan cara-cara yang baik, dialog, diskusi gitu. Tapi kalau kita pikirannya itu adalah win-lose, kalah menang, saya harus menang, kamu harus kalah, kemungkinan besar mereka akan selalu menggunakan cara-cara kekerasan. Yang artinya itu setelah orang yang menang kemungkinan sangat besar di masa selanjutnya akan memunculkan masalah baru sehingga konflik itu hanya merupakan spiral kekerasan yang tidak akan pernah berhenti. Pengalaman Dodi dalam program Aceh Youth Opportunity AYO itu, dan itu 15 tahun yang lalu atau 16 tahun yang lalu, terutama di Nisam, kemudian Lok Sukun dan kawan-kawannya yang agak gunung-gunung sedikit. Apa cerita di balik AYO itu, Dodi? Jadi AYO itu kan memang fokusnya ke peace building, bina damai. Itu tentang bagaimana cara kita bisa menggunakan banyak pintu masuk untuk membuat untuk membentuk masyarakat yang damai. Dengan latar belakang saya sebagai orang yang belajar pendidikan perdamaian, saya targetnya adalah gimana caranya agar anak-anak muda yang ada di desa-desa yang dulunya basis GAM ini, mereka punya mindset yang berubah gitu ya. Mungkin saya nggak bilang berubah, tapi mereka jadi ada tambahan ilmu baru tentang apa itu perdamaian gitu. Yang kami lakukan, saya dengan teman-teman itu adalah mengajak anak-anak muda ini belajar perdamaian dengan cara-cara yang beragam. Karena sebenarnya
belajar perdamaian itu ya bisa dilakukan melalui banyak sekali kegiatan. Waktu itu kami punya kegiatan menjahit bersama, masak bersama. Menjahit itu apa namanya? Kalau di Cumucop. Cumucop. Memi Ini senang Dodi, sekali dengan Dodi orang istilah Jawa, itu. tapi ini udah kayak Aceh juga. Memi sangat senang dengan program itu. Jadi Memi. ya, jadi bagaimana caranya kita bisa memberi makna pada kegiatan menjahit itu bahwa ada unsur-unsur perdamaian di situ gitu. Atau ketika kita memasak bersama itu kita bisa masukkan tuh unsur-unsur perdamaian, mendiskusikan. Misal bahan makanan yang beragam itu kan bisa kita asosiasikan dengan diversity, dengan keberagaman. Tapi kemudian ketika dimasak menghasilkan sesuatu yang enak itu kan, nah hal-hal kayak gitu itu kita bicarakan. Dan dalam beberapa hal, kalau ini sudah lama sekali ya, tetapi kalau yang saya ingat ya ada penerimaan yang baik begitu, anak-anak muda punya pemahaman gitu ya terhadap apa yang kita diskusikan bersama. Tetapi memang ya namanya manusia berdinamika gitu ya. Kadang berhasil, kadang enggak. Dan yang menarik adalah di akhir acara, di akhir program. Kan kami kerjanya satu di Nisam Antara, ya di Nisam di Aceh Utara, yang satunya di Biren. Biren. Waktu itu kami berinisiatif, salah satu kegiatan yang kami lakukan adalah membuat pertandingan sepak bola. Iya. Tapi diakhiri dengan makan-makan. Bukan yang terjadi, mereka berkelahi. Oh ya. Ya, yang menganggap ada kecurangan gitu-gitu lah. Ya, jadi, itu program pendidikan damai tapi berkelahi di ujungnya ya, luar biasa. Ya, itu. Oke, Dodi kan 15-16 tahun lalu memang sudah bergerak di di pendidikan damai terutama di Aceh. Ya. Dan hari ini Dodi masih juga soal itu juga masih concern dengan pendidikan damai, dan ini dengan bendera Sukma dengan Sukma dan kawan-kawan lain. Nah, pengalaman Dodi, apa yang membedakan cara pandang atau budaya soal pendidikan damai 16 tahun lalu dengan Dodi yang hari ini lihatnya? Apa yang membedakan cara pandang atau penerimaan peace education ini? Kalau penerimaan sebenarnya kalau mau dibilang gini, kalau kita bicara yang Aceh juga ya, di tahun 2000 berapa Bu Asna Hussein ya itu kan beliau yang membuat ada buku pendidikan perdamaian betul Aceh. Ya. Saya ada dulu lengkap sekali, luar biasa. Penulisnya keren-keren juga semua. Beliau waktu itu membuat kayak apa sih buku modul itu kan. Tapi memang kemudian implementasinya tidak berjalan dengan baik. Sempat sempat diuji cobakan di beberapa sekolah. Karena ini saya bisa mengatakan ini karena di tahun 2010 saya diminta oleh UNICEF untuk melakukan studi mengenai pendidikan perdamaian di Aceh, dan salah satu yang saya cek adalah tentang implementasi dari modul yang sudah disusun oleh Bu Asna Hussein itu. Profesor sekarang beliau. Iya. Dan ternyata yang kayaknya ini masalah klasik ya di Indonesia begitu, tidak hanya di Aceh, ketika kemudian mungkin programnya selesai atau proyeknya selesai kemudian tidak berlanjut seperti itu. Jadi bisa dikatakan maju mundur gitu kalau saya nilai. Nah, tetapi memang kan sejak beberapa tahun terakhir, misal dimulai dengan adanya sekolah ramah anak, terus yang terakhir ini di tahun 2023 atau 2024 yang Menteri 2023 ya, Nabil, dia mengeluarkan peraturan Menteri Permendikbud nomor 46 tahun 2003 tentang penanganan tindak kekerasan di satuan pendidikan ya, seperti itu. Jadi kepedulian tentang perdamaian itu semakin meningkat. Bukan kepedulian, awareness mungkin, kesadaran. Iya, kesadaran, tetapi
masih berupa kesadaran dan belum pemahamannya yang masih perlu Oke. dibangun begitu. Apalagi kemudian ketika bicara tentang kekerasan, masih banyak yang bicara tentang kekerasan yang sifatnya fisik saja, fisik maupun verbal gitu. Mm-mm. Belum bicara tentang kekerasan bentuk Harassment. lain. Kalau di studi perdamaian kita mengenal ada kekerasan struktural dan Mm-mm. kultural. Itu belum terlalu dibahas. Nah, itu yang sebenarnya menurut saya sangat penting untuk diharus utamakan saat ini. Pemahaman terutama dua bentuk kekerasan yang belum banyak dibicarakan, kekerasan struktural dan kultural ini. Karena kekerasan yang langsung, bullying misal ya, itu sebenarnya Bullying masuk bagian bentuk kekerasan juga ya. Ya, tapi itu kekerasan langsung, Ya. kekerasan yang secara langsung berdampak pada fisik mental seseorang gitu. Tapi kalau saya memahaminya bahwa kekerasan langsung itu bukan serta-merta terjadi begitu saja. Orang melakukan kekerasan langsung, bullying misal, karena ada sesuatu yang melatar belakangi bahwa dia merasa dia punya kuasa. Atau jangan-jangan budaya itu ikut berkontribusi terhadap munculnya praktek-praktek varian baru bentuk kekerasan. Nah Ada itu, nggak? jadi yang kekerasan struktural dan kultural inilah yang budaya kemudian dari basisnya. betul, yang mendorong orang untuk bisa melakukan tindak kekerasan dengan nyaman dengan itu. Karena kalau kita mau lihat tadi ya, kalau ada orang yang melakukan bullying, siapapun itu, entah anak ataupun orang dewasa, kalau kita lihat mereka pasti orang yang punya kuasa, punya privilege sesuatu gitu ya. Atau orang terdekat. Orang terdekat tapi tadi ada kuasa gitu. Kuasa tidak harus selalu berupa bahwa dia itu punya punya uang atau orang kaya atau punya kedudukan, tetapi juga misal ketika dia merasa fisiknya lebih besar, bisa juga, atau ketika dia merasa dia lebih pintar, itu juga bisa dilakukan. Jadi, nah yang saya sekarang banyak lakukan untuk ke sekolah-sekolah terutama, karena sekarang saya memang fokusnya lebih banyak ke pendidikan perdamaian, tapi di sekolah, yang formal begitu ya. Saya mendorong pemahaman mengenai kuasa, mengenai bagaimana siswa itu harus dilatih untuk tahu bahwa dia punya privilege apa. Kita atau saya mencoba mengajak sekolah itu untuk jangan membuat anak-anak kita itu terlena dengan bahwa kita itu setara. Kita itu nggak pernah setara. Karena di dalam masyarakat kita selalu ada orang yang lebih dan ada yang lebih berkuasa dan yang tidak berkuasa. Itu akan selalu ada, itu sesuatu keniscayaan. Kalau setara sama itu nggak pernah ada. Nah, tapi kan yang harus dilakukan adalah gimana caranya agar orang-orang yang punya kuasa atau privilege lebih besar, pertama mereka harus sadar bahwa mereka punya itu. Nah, kadang kalau misalnya di anak-anak sekolah gitu ya, kan mereka mungkin dari keluarganya kaya atau berada dan lain-lain, mungkin tidak diajarkan oleh orang tuanya tentang, nak kamu itu punya privilege macam-macam, kamu harus, nah itu yang ingin saya dorong ke sekolah-sekolah atau ke guru-guru, kita mendidik siswa untuk sadar posisi kalian ada di mana, kelebihan-kelebihan yang kalian miliki itu apa, dan bagaimana agar mereka itu sedari kecil itu belajar menggunakan privilege yang mereka miliki, jangan untuk berbuat untuk dilakukan untuk tindakan yang semena-mena ataupun untuk menguntungkan diri sendiri, tetapi itu harus digunakan untuk membantu mereka yang posisinya kurang beruntung gitu. Salah satunya kalau kita bicara tentang toleransi gitu ya. Gimana? Di masyarakat kita masih kita bicara toleransi itu ketika membiarkan orang lain beribadah yang agamanya berbeda atau punya teman berbeda agama. Kalau saya biasa nyebutnya hore-hore keberagaman atau dilihat sebagai sesuatu tadi ya, dasarnya melihat bahwa setiap orang semua orang adalah setara, padahal kan tidak gitu. Kita kalau di studi perdamaian kita belajar toleransi itu adalah sebenarnya tahap level terendah dari
dalam kehidupan di masyarakat yang beragam Oke. gitu. Karena toleransi itu adalah syaratnya toleransi hanya bisa dilakukan oleh orang yang punya kuasa lebih besar dan tidak bisa dilakukan oleh mereka yang minoritas, yang marginal. Karena toleransi itu punya syarat dua. Apa Yang satu adalah ada sesuatu yang tidak kamu sukai, dan yang kedua adalah kamu punya kekuatan, kamu punya kuasa untuk menghilangkan yang tidak kamu sukai itu. Jadi toleransi adalah ketika kamu sebagai orang yang punya kuasa, tapi kamu memilih menahan diri untuk tidak mengganggu ataupun tidak menghilangkan yang tidak kamu sukai. Itu yang dinamakan toleransi. Gitu. Nah, kalau di kita kan, misal kelompok yang marginal, ketika dia membiarkan kelompok mayoritas untuk melakukan hal yang dilakukan, disebut bahwa kelompok marginalnya melakukan toleransi. Oh enggak. Kelompok marginal ketika membiarkan kelompok yang mayoritas itu melakukan apapun itu, misal kegiatan ibadahnya, ya berpikir realistis saja gitu. Kelompok marginal kalau mereka nggak mungkin diusir. Minoritas mereka, ya kan. Kita kan sudah punya contoh di waktu itu ada orang dari agama minoritas ketika mengatakan bahwa bisa nggak suara toanya dipelankan, tapi yang berakhir dengan ada pembakaran tempat ibadah kayak gitu. Itu kan. Nah, jadi orang yang dengan kuasa lebih kecil itu mereka tidak melakukan toleransi, tapi mereka melakukan sesuatu yang ya tadi. Nah, ketika kita bicara tadi, kita memang selalu fokusnya pada orang yang punya kuasa lebih, karena mereka yang paling rentan untuk untuk bertindak semena-mena gitu ya. Tahap paling tinggi itu adalah ketika orang yang punya kuasa itu sadar bahwa dia harus menggunakan kekuasaannya itu untuk melindungi yang minoritas, yang marginal, agar mereka tetap bisa hidup dengan aman, dengan nyaman, bahwa hak-hak hidupnya mereka juga terpenuhi. Itu yang disebut dengan merayakan perbedaan itu ya. Itu merayakan perbedaan itu ketika yang minoritas, yang marginal itu mereka merasa aman dan nyaman. Dan itu dijamin dengan keberadaan orang yang mayoritas yang melindungi. Oke. Gitu. Dodi, pada sisi lain, realitas hari ini di sekolah itu praktek dengan segala bentuknya yang mengarah kepada kekerasan itu terus terjadi. Pelecehan, kekerasan fisik, kekerasan non fisik dan seterusnya ya. Dan itu makin lama di lembaga pendidikan kita itu makin dahsyat. Bukan hanya bicara sekolah biasa, tapi di boarding juga dahsyat. Dengan segala dinamika yang terjadi. Tapi pada sisi lain, kita punya konsep, punya semacam pendidikan damai ya, atau peace education. Nah, kira-kira pengalaman Dodi yang setiap tahun dari puluhan tahun yang lalu bergerak di bidang ini, apa tantangan utama yang terutama untuk menerapkan bahwa pendidikan damai ini sebuah hal yang bisa kita terapkan? Apa tantangannya? Semua kembali tadi kuncinya sebenarnya di kuasa, gitu ya. Kalau kita bicara tentang konteks sekolah, saya tidak pernah melakukan kegiatan kecuali diminta. Tapi kalau dari saya sendiri, idealisme saya adalah saya tidak akan pernah melakukan kegiatan pendidikan perdamaian untuk siswa. Karena yang kuasanya itu pasti guru dan kepala sekolah. Ya, jadi pertama yang harus dipegang itu yang kuasanya. Atau kelas senior. Enggak, kalau utama. Ya, kalau konteksnya sekolah, ya kita lihat yang paling kuasa siapa? Kepala sekolah. Kepala sekolahnya yang harus diintervensi terlebih dahulu. Kepala sekolahnya harus punya mindset atau pemahaman perdamaian yang baik, kemudian menurun ke guru dan juga staf yang lain yang non guru, baru kemudian siswa. Siswanya pun itu tergantung kelas juga. Semuanya gitu. Dan tadi kalau ketika di level setelah kepala sekolah, sebenarnya selain guru dan staf yang ada di sekolah, orang tua juga.
gitu. Itu Orang berarti tua, orang tua. harus simultan atau Jadi orang-orang dewasa tadi kuncinya sebenarnya di kuasa gitu ya. orang dewasa? Di kuasa, kalau di rumah yang berkuasa orang tua. Jadi makanya orang tuanya juga harus Harus di training harus soal benar dulu peace, gitu. peace education itu juga orang tua harus ada juga berarti. Gimana kita mengharapkan anak-anak itu menjadi anak-anak duta damai atau apapun itulah gitu ya. Tapi ketika pulang ke rumah orang tuanya toksik ke orang tuanya, ini kan nggak jalan gitu. Nah, jadi kunci utama sebenarnya yang harus diperbaiki adalah kalau kita bicara konteksnya adalah institusi sekolah, kepala sekolah, manajemen sekolah itu harus paham dulu, baru kemudian kita bisa bicara tentang strategi terhadap guru. Apa yang harus bisa dilakukan, baru kemudian nanti ketika orang-orang dewasa di sekolah itu sudah paham, sudah punya mindset ini, kan mereka yang setiap hari berhadapan dengan siswa, mereka jadi tahu, oh apa strateginya, saya sangat percaya. Dan ya kalau mau bicara tentang pengalaman, itu yang saya lakukan di sekolah Sukma. Saya bergabung secara resmi itu di tahun 2021. Yang saya lakukan pertama adalah Kepala sekolahnya memberi semua orang sampai satpam peace education. itu, ya mereka harus tahu. Setidaknya sekali mereka ada staff cleaning service, kantin, semuanya harus pernah dapat itu. Setelah itu kemudian kalau di sekolah Sukma kita punya yang paling tinggi itu di setiap lokasi itu ada direktur sekolah yang membawahi kepala sekolah gitu. Karena di tiap lokasi ada SD, SMP, SMA. Apa kemudian program yang Dodi lakukan itu apakah pilot project atau apa yang kira-kira itu bisa dilihat hasilnya? Nah, jadi ini bertahap gitu ya. Apa yang saya lakukan dengan orang-orang dewasa ini, saya membayangkannya itu seperti sebuah kendaraan, gitu ya. Sekolah itu kan bisa dikatakan kendaraan dengan direktur ataupun kepala sekolah itu sebagai sopir atau nahkoda. Misal, ya kita mau ke Sabang gitu lah, berangkatnya dari pelabuhan Pak Ulele di Sabang itu di pelabuhan Paluhan. Nah, itu di dalam kapal penyeberangan itu kan ada stafnya macam-macam, banyak sekali. Ya kita bayangkan staf di kapal itu ya guru dan orang-orang dewasa itu. Kan mereka harus tahu, ketika mereka ada di dalam kapal itu bersama, mereka harus tahu tujuannya kemana. Pelabuhan di Sabang, bukan sembarang pantai di Sabang, tetapi ada pelabuhan yang dituju. Di situ nahkoda itu harus tahu. Nah, jadi hal yang pertama yang harus dilakukan, sekolah itu pasti punya visi misi. Nah, saya kadang ngecek tuh di sekolah-sekolah yang saya datengin, tanya ke kepala sekolah, visi sekolahnya apa ya? Nggak bisa bilang. Berarti Dodi, saya potong Dodi. Jadi sebuah sekolah bila banyak munculnya bullying, kekerasan dan seterusnya, berarti itu masalah utamanya ada di kepala sekolah dan dewan guru. Ya, orang dewasa plus juga budaya sekolahnya. Jadi saya tidak pernah menyalahkan siswa karena siswa itu ya itu bentukan gitu kan. Bentukan dari rumah dan juga sekolah gitu. Jadi sekolah itu harus satu suara gitu kan ketika mendidik siswa, dan itu diawali dengan kejelasan visi misi sekolah. Gitu. Visi misi sekolah itu kan tadi acuan untuk semua orang yang bekerja di sekolah itu mau kemana. Kalau guru-gurunya bahkan kepala sekolah itu nggak paham apa visi misi sekolah, terus mereka tuh ngapain kerja di sekolah? Arahnya nggak jelas. Ketika kita sekolah itu visi misinya jelas dan bisa di breakdown ini ya. Misal banyak sekolah yang kemudian saat ini tuh visinya adalah menjadikan siswa sebagai individu yang berakhlak mulia. Tapi apa itu akhlak mulia? Itu kan sebenarnya harus di breakdown. Yang kemudian, misal akhlak mulia adalah orangnya jujur, sopan dan macam-macam. Itu kan harus di breakdown sehingga setiap kegiatan yang ada di sekolah itu bisa diukur gitu kan. Nah, termasuk ya damai. Karakter baik semua itu kan sebenarnya muaranya damai gitu. Kalau itu sudah bisa didefinisikan dengan baik, dipahami dengan baik oleh semua orang dewasa yang ada di sekolah,
mereka pasti akan jadi tahu, oh saya harus ngapain di sekolah. Saya bukan hanya ngajar, itu bukan hanya ngajar matematika ataupun IPA ataupun ekonomi atau agama macam, tapi saya mengajar matematika itu tujuan akhirnya apa? Terkait dengan tadi ya nilai-nilai damai itu guru matematika pun harus tahu gitu loh. Jadi dia bukan hanya guru matematika yang ngajarin matematika saja, tetapi punya apa framework-nya ketika saya ngajar matematika itu tujuannya Kak. Nah, itu yang harus dipahami oleh sekolah kalau sekolahnya ingin menjadikan sekolah yang bebas dari bullying dan macam-macam semua. Kalau di Indonesia, di mana kita bisa belajar? Pengalaman Dodi bahwa ada sekolah di Pulau Jawa atau di mana, yang itu kita bisa belajar bahwa ada penerapan pendidikan damai atau apa pula istilahnya yang akhirnya itu akhlakul karimah. Peserta didiknya itu betul-betul bisa kita ukur, bisa kita lihat. Di mana Dodi? Kebetulan kalau saya belum pernah melakukan penelitian secara khusus, tapi hanya menilai secara ini ya. Ada beberapa sekolah, saya tidak bisa menyebutkan, tetapi ada beberapa sekolah yang terutama ya sekolah swasta yang berbasis agama gitu ya, tapi kemudian memang yayasannya ini kuat dalam memastikan tujuan siswanya itu ingin dijadikan seperti apa, itu ada di Jogja ada yang seperti itu. Tapi bisa dikatakan ya sayangnya sebagian besar itu tadi bahwa sekolah masih tidak belum satu suara gitu ya dari orang-orang dewasa yang ada di sekolahnya. Dan buat saya sebenarnya tidak ada kata terlambat juga, tetapi perlu ada kemauan dari sekolah untuk mengakui atau mengakui terutama karena kadang saya banyak ketemu juga dengan sekolah-sekolah yang menutup-nutupi gitu. Padahal kita kan sedang tidak ingin menilai, tidak ingin menyalahkan, tapi yuk kalau Anda memang perlu bantuan, mari kita belajar bersama karena ini untuk semua anak gitu loh gitu. Jadi tapi juga tidak berarti misal saya di sekolah Sukma walaupun kami pendampingan kepada gurunya itu ini banget ya sangat intensif. Dan saya potong di sekolah Sukma itu kehadiran Dodi itu memang bicara pendidikan damai juga. Tugas saya khususnya memang di situ. Berapa bulan sekali? Berapa ya semester atau gimana? Saya karena base-nya di Jogja ya, tidak selalu saya datang ke ini, tetapi saya punya di tiap lokasi itu ada satu orang yang jadi pegangan saya gitu ya, focal point-nya, yang kemudian seminggu sekali saya ngobrol dengan mereka. Oh gitu. Itu fungsinya untuk apa? Untuk ngecek apa yang terjadi kita bisa diskusi apa yang terjadi di sekolah, isu-isu apa yang kemudian juga mereka juga nanti akan menyampaikan ide-ide apa yang terkait dengan perdamaian gitu yang bisa dilakukan di sekolah. Di Sukma terjadi nggak bullying dan sejenisnya? Masih, artinya di semua sekolah sebenarnya. Iya, derajatnya saja yang mungkin berbeda gitu ya. Artinya saya tidak mengatakan bahwa di sekolah Sukma itu yang 100% nggak ada, enggak gitu. Masalah akan selalu ada, tetapi tingkat derajatnya. Iya, kekerasannya seperti apa dan juga bagaimana kesegeraan kami dalam merespon itu. Penanganannya itu juga karena kami sudah membuat mekanisme juga kalau ada apa-apa jalurnya seperti apa itu sudah mekanisme penyelesaiannya itu ada seperti itu sehingga dan ini sebenarnya saya mengatakan tidak, dan di sekolah Sukma kami sangat terbuka untuk kalau sekolah lain ingin belajar, mari kita. Dan kami sebenarnya juga bukan hanya yuk datang gitu, tapi kami juga datang pergi ke sekolah. Jadi sekolah. saling pergi ya, saling berkunjung. Iya. Nah kadang kan mungkin bukan hanya di Aceh, tapi di banyak sekolah itu kan saya beberapa kali ya menemukan itu mungkin sekolahnya khawatir kalau kemudian
waduh jadi terbuka pada Ketahuan masalah-masalah. Padahal kan ketahuan resepnya atau apa. Ketahuan masalahnya juga. itu. Padahal kan ya jangan gitu dong gitu loh. Iya. Kita ingin Karena yang membantu kita didik gitu. ini manusia bukan yang lain ya. Jadi Mm-mm. butuh treatment Iya, bersama iya. juga ya. Dan sekarang yang terakhir yang sedang saya harus utamakan, yang saya sedang genjot gitu ya di Sukma itu adalah pelibatan orang tua. Oke. Memastikan orang tua itu Itu betul parenting dan seterusnya ya. Dan ini pengalaman kita juga. Iya. Kalau ambil ropor anak pasti yang datang tuh ibu. Nah itu kalau di Sukma saya minta ke sekolah orang tua itu ya kalau Harus orang dua-dua. tuanya lengkap Harus ya dua-dua. dua-duanya harus datang gitu. Kita nggak bisa Atau datang ayah saja nggak ada ibu, ya kan? Atau datang ayah saja ambil report nggak mau mendengar Iya. curhatan guru juga dan seterusnya. bahkan untuk seleksi siswa baru itu Harus datang dua-dua. saya menekankan kita nyeleksi orang tua, Oke. bukan nyeleksi siswa, karena kalau anaknya bermasalah, selama orang tuanya itu kooperatif merawat, Masih bisa. itu pasti jalan kok. Ada Gitu. jalan. Tapi ketika kita nerima anak yang oke kayaknya baik-baik saja gitu ya, tapi ternyata orang tuanya itu tidak mau bekerja sama, ketika kemudian si anak ini ada masalah, orang tuanya sulit untuk diajak. Padahal ya tanggung jawab pertama untuk pendidikan anak kan orang tua, bukan sekolah. Sekolah dianggap sebagai penitipan. Ya itu bahaya. Dodi, untuk realitas hari ini, apakah kan kita nih wilayah konflik kita, kalau Aceh udah damai lah kan, Aceh damai tinggal Papua lah. Kira-kira Aceh masih relevan nggak penerapan atau kampanye atau apapun namanya soal pendidikan damai? Nah tadi kembali ke definisi tentang perdamaian. Perdamaian kalau tadi kita bicara tentang 3 bentuk kekerasan langsung, kemudian struktural dan kultural. Kalau perdamaian ketika nggak ada konflik kekerasan lagi, nggak ada perang, itu kan masalah kalau di studi perdamaian ada istilah perdamaian negatif. Perdamaian negatif itu memang nggak ada perang, tetapi apakah masyarakatnya hidup berkecukupan, sejahtera? Itu teori Galtung ya. Iya, Galtung itu. Nah, kita menuju ke situ gitu ya, bahwa di Aceh, saat ini sudah tidak damai. ada perang-perangan lagi, tetapi apakah masyarakatnya terpenuhi hak-hak dasar hidupnya? Sip. Nah, kita mendorongnya ke situ. Ketika itu juga yang kami ajarkan di sekolah, guru-guru di sekolah Sukma, kita saya memahamkan kepada mereka bukan perdamaian yang nggak ada bullying saja, tapi tadi tentang pemenuhan hak dan tentang bagaimana nantinya siswa-siswa kami di sekolah Sukma itu kalau keluar dari atau lulus dari sekolah Sukma itu mereka jadi orang-orang yang peduli pada yang lain. Pada keadilan sosial. Kalau kita bicara Pancasila, tujuan akhirnya kan di keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sila kelima. Nah, kita tujuannya ke situ. Gimana caranya agar anak-anak Sukma dan juga sebenarnya anak-anak Indonesia secara umum ya, gimana caranya agar mereka menjadi orang yang peduli terhadap sesama. Mereka ketika melihat ada orang yang dizalimi haknya, kita ikut membantu mereka, kayak gitu-gitu. Perdamaian ke situ gitu loh. Oke, Dodi, itu udah kasih kode tuh. Kita udah terlalu panjang ini. Tapi Dodi kita harus bersambung sepertinya. Ini hari keberapa sampai ke Aceh? Hari kedua. Kapan ini setelah ini mau kemana? Mau ke Biren? Nanti siang ada ngisi training, kemudian setelah itu langsung ke Biren. 3 hari jumpa Kasadia juga. Iya. Salahnya belum ada di sini. Baru kapan balik ke Jogja? Balik ke Jogja tanggal 12. Hari Rabu. Karena ini saya baru tahu Dodi sering ke Aceh. Kita harus buat podcast reguler. Jadi setiap ke Aceh, Dodi itu harus transit di Lamgugup. Transit Lamgugup, lalu kita tampilkan topik-topik yang lain tentunya dengan bahas-bahasan yang lain. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.